guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku mau nanya-nanya ke ayah aku tentang Lebaran. Perkenalkan dulu, ini ayah aku namanya Ayah Udit dan aku namanya Airin. Nah, sekarang kita mulai. Apa sih Idul Fitri itu? Apa sih Idul Fitri itu ya? Jadi Idul Fitri itu bahasa Arab, namanya Hari Raya Fitrah. Jadi Idul Fitri itu hari raya yang dirayakan oleh umat Islam sedunia setelah kita 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi setelah kita selesai 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan, nanti di akhir ada perayaan namanya Hari Raya Idul Fitri. Itu namanya Idul Fitri. Kenapa kalau di Indonesia Idul Fitri disebut Lebaran? Lebaran itu sebenarnya berasal dari bahasa Jawa. Jadi bahasanya diserap dari bahasa Jawa yang artinya kalau tidak salah seingat ayah itu artinya terbebas. Karena ketika kita selesai berpuasa, nanti kita bermaaf-maafan, kita nanti saling memaafkan. Jadi kita terbebas dari kesalahan yang pernah kita lakukan ke orang lain. Kalau kita sudah minta maaf, makanya disebutnya Lebaran gitu. Sebenarnya kalau tanggal Hari Raya Idul Fitri itu setiap tahun pasti tetap sama, tanggal 1 Syawal. Nah, 1 Syawal itu adalah bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah, bulan yang ada di penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah beda dengan penanggalan yang biasa kita pakai atau kalender yang biasa kita pakai. Kalau kalender yang biasa kita pakai itu namanya kalender Gregorian atau ada juga yang menyebutnya apa namanya eh, kalender Syamsiah. Sedangkan kalau yang Hijriyah itu kalender Komariah atau bulan. Jadi kalau Gregorian calendar atau kalender Gregorian itu yang dilihat pergerakan matahari ke bumi. Sedangkan kalau kalender Hijriyah yang dilihat pergerakan bulan. Eh, nah, perhitungan kalender Masehi atau kalender Gregorian yang biasa kita pakai ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, apalagi Juli, terus Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu ada 12 bulan. Kalender Hijriah juga sama ada 12 bulan. Pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Safar, yang ketiga ada bulan Rabiul Awal. Yang keempat ada bulan Rabiul Tsani. Terus Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Kemudian setelah itu ada Rojab, Syakban, baru kemudian Ramadan. Setelah Ramadan ada bulan Syawal. Kemudian ada Dzulqa'dah dan bulan terakhir Dzulhijjah. Nah, itu semuanya bulan-bulan Hijriah. Kenapa beda setiap tahunnya? Karena yang dipakai bukan tanggal Masehi, bukan tanggal Januari Februari, tapi yang dipakai kalender Syawal. Sedangkan kalau perhitungan bulan di kalender Hijriah itu nggak sama dengan kalender Masehi yang biasa. Jadi tiap tahun ganti-ganti terus, tambah cepat, tambah cepat. Tahun kemarin di tahun 2022 kita merayakan Lebaran eh, di bulan Mei kalau tidak salah. Nah, tahun ini kita merayakan Lebaran di bulan April, tapi sama tetap di tanggal 1 Syawal. Itulah kenapa tanggalnya berubah-ubah. Jadi bukan tanggal yang berubah-ubah sebenarnya, tapi karena tanggal Juni, tanggal yang kita pakai, Januari, Februari, dan seterusnya, itu nggak sama dengan tanggal yang dipakai di bulan Hijriyah gitu. Kalau Lebaran itu Pakai baju baru atau enggak sebenarnya itu tidak jadi masalah. Yang penting kita ketika berangkat untuk sholat Id itu kita pakai pakaian yang terbaik. Karena kalau di apa namanya di Al-Qur'an itu ada khudzu zinatakum inda kulli masjidin.
Uduzi untuk indakul masjid. Pakailah pakaian kalian yang terbaik ketika kalian menuju masjid atau ketika mau beribadah. Jadi yang diutamakan adalah pakaian yang baik, yang bersih, yang tidak kotor, yang suci. Tapi kalau misalkan pakai baju baru, itu juga tidak apa-apa. Kalau misalkan tidak bisa membeli baju baru, pakai baju yang lama, asal bajunya yang bersih, disetrika yang rapi, jangan kotor, jangan kucel. Nah, kemudian kita berangkat untuk beribadah sholat Id. Yang paling penting kalau Yang paling penting kalau Lebaran itu adalah kita saling meminta maaf dan saling memaafkan. Karena setelah kita berpuasa selama 1 bulan, itu kita beribadah, kemudian di akhir ada apa namanya perayaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, ketika perayaan Hari Raya Idul Fitri, eh, kita saling meminta maaf dan saling memaafkan. Kalau misalkan kita punya salah dengan orang tua, kita minta maaf ke orang tua. Kalau kita punya salah dengan kakak, dengan adik, kita minta maaf ke kakak atau adik. Kalau kita punya salah ke teman, kita minta maaf ke teman. Sehingga nanti ketika sudah Syawal, kesalahan yang pernah kita perbuat dihapus dosanya oleh Allah karena sudah dimaafkan oleh teman kita, sudah dimaafkan oleh ayah, sudah dimaafkan oleh ibu, sudah dimaafkan oleh kakak dan adik. Itu yang paling penting saat Lebaran. Begitu. kita Oh iya, Lebaran Ketupat itu sebenarnya bukan apa namanya, bukan perayaan yang ada dari agama Islam, tapi itu ada dari budaya di Indonesia. Jadi kalau di Islamnya sendiri itu tidak ada namanya Lebaran Ketupat. Adanya Hari Raya Idul Fitri sama Hari Raya Idul Adha, ada dua. Jadi perayaan Hari Raya kita di Islam itu ada dua. Satu Idul Fitri di bulan Syawal, satu lagi Idul Adha. Idul Adha adanya di bulan apa ayo? enggak tahu. Bulan Dzulhijjah ketika orang-orang naik haji. Nah, kalau Lebaran Ketupat itu biasanya 1 minggu setelah Lebaran. 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya setelah Lebaran atau setelah Idul Fitri itu kita disunahkan untuk berpuasa lagi selama 6 hari. Kalau di tanggal 1 Syawalnya ketika Lebarannya itu diharamkan berpuasa. Kita nggak boleh berpuasa. Jadi semua tidak boleh ada yang berpuasa pada saat Lebaran. Nah, setelah Lebaran besoknya disunahkan lagi untuk berpuasa sampai 6 hari. Nah, ada yang meriwayatkan bahwa barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri itu nanti akan dihapus dosanya 1 tahun ke belakang dan dosanya 1 tahun ke depan. Nah, jadi apa namanya dosa-dosanya akan diampuni sehingga disunahkan berpuasa. Nah, setelah berpuasa sampai 6 hari, kemudian Lebaran lagi. Nah, itu makanya ada disebut Lebaran Ketupat. Biasanya di Lebaran yang kedua ini setelah 6 hari ini baru orang-orang membuat ketupat, kemudian masak apa namanya opor ayam dan seterusnya. Nanti di tanggal 8 Syawal ini orang-orang silaturahmi bersilaturahmi ke tetangganya, ke saudaranya, ke kerabatnya, ke gurunya sambil meminta maaf, saling maaf memaafkan. Nah, itu namanya Lebaran Ketupat. Dan bukan cuma ada di Buntet Cirebon aja Lebaran Ketupat itu. Ada di beberapa tempat yang lain juga ada. Hanya kalau di Buntet memang ada tradisi khusus yaitu Lebaran Ketupat atau kita biasanya menyebutnya Raya Kupat itu. Terakhir apa yang pesan ayah buat merayakan Lebaran? Untuk teman-teman yang merayakan Lebaran, eh, pesan ayah apa ya? Eh, Mari saling
maaf memaafkan. Mari kita saling meminta maaf ke teman kita, ke orang tua, ke saudara, ke kakak, ke adik, ke siapa saja yang pernah kita apa namanya eh, berhubungan, apakah sebagai teman atau sebagai saudara atau sebagai guru, sebagai kakak atau adik. Nah, setelah itu kemudian kita bersilaturahmi. Jadi, ketika Lebaran itu kita mengunjungi saudara, kita mengunjungi guru, kita mengunjungi teman, itu untuk bersilaturahmi, saling maaf memaafkan. Dan yang terpenting lagi, tahun depan mudah-mudahan kita semua dipertemukan lagi dengan Ramadan supaya kita bisa eh, mengalami lagi puasa di bulan Ramadan yang banyak sekali apa namanya pahala yang bisa kita dapatkan, pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan itu, dan kita bisa menemui lagi hari raya Idul Fitri gitu. Bye. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.